Konseling di mana seorang konselor satu lawan satu bekerja dengan seorang konseli untuk membantu memahami atau mengatasi suatu masalah yang dihadapi konseli. Mungkin ada pendapat lain tentang konseling individu? Mungkin menurut saya konseling individu adalah sebuah bentuk konseling di mana seorang konselor bekerja satu lawan satu dengan seorang konseli meraih perubahan positif, meningkatkan kesejahteraan dan mencapai potensi pribadi. Bisa disimpulkan konseling individu adalah konseling antara konselor dan konseli satu lawan satu untuk memahami dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Yang pertama, kita akan membahas tentang implementasi teknik terapi behavioristik pada kasus-kasus konseling individu. Kita dapat melakukan penilaian menyeluruh terhadap konseli untuk memahami masalah yang dihadapi, perilaku yang ingin diubah, atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi tujuan yang jelas dan diukur untuk konseling. Mungkin ada pendapat lain tentang kasus-kasus konseling individu dengan teknik behavioristik. Menurut saya selalu penting untuk ingat bahwa setiap konseli adalah individu dan mungkin memerlukan pendekatan yang disesuaikan untuk mencapai hasil terbaik. Komunikasi yang baik antara konselor dan klien juga sangat penting untuk memastikan bahwa konseli merasa mendukung dan termotivasi sepanjang proses ini. Dengan menentukan perilaku yang ingin diubah atau ditingkatkan, pastikan perilaku ini dapat diukur secara objektif dan spesifik, misalnya mengurangi frekuensi kecemasan atau meningkatkan keterampilan komunikasi. Berarti bisa disimpulkan dengan teknik behavioristik dalam kasus-kasus konseling individu, konselor dan konseli ini harus punya komunikasi yang baik atau berkomitmen untuk pendekatan yang disesuaikan untuk mencapai hasil yang terbaik. Jelaskan tentang tantangan utama dalam menyesuaikan teknik behavioristik dengan kebutuhan konseli. Dalam menghadapi tantangan ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang fleksibel dan individualistik. Konselor perlu memahami konseli secara holistik, mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik individu, dan menggunakan teknik behavioristik dengan bijaksana sesuai dengan konteks konseli. Mungkin ada yang ada pendapat lain tentang. Menurut saya, pendekatan behavioristik yang efektif sering melibatkan pemantauan dan pengukuran yang konsisten. Namun, keterbatasan sumber daya seperti waktu, dana, atau alat pengukuran dapat menjadi tantangan dalam mengimplementasikan teknik behavioristik secara optimal. Dalam hal ini, perlu dilakukan penyesuaian dan kreativitas dalam mengungkapkan sumber daya yang tersedia. Dan bisa kita simpulkan, teknik behavioristik mungkin tidak sesuai atau efektif untuk semua individu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian yang tepat. Yang ketiga, akan membahas tentang mengukur dan mengevaluasi efektivitas intervensi behavioristik dalam konseling. Dalam mengevaluasi efektivitas intervensi behavioristik, penting untuk melibatkan konseli dalam proses evaluasi, memperhatikan perspektif mereka, serta menggabungkan umpan balik mereka dalam perencanaan dan penyesuaian intervensi selanjutnya, atau dengan menjaga komunikasi yang baik dengan konseli dan menggunakan metode evaluasi yang objektif dan valid. Ada pendapat lain? Menurut saya, langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk intervensi behavioristik. Tujuan ini harus spesifik, dapat diukur, dan realistis. Misalnya, mengurangi frekuensi kecemasan sosial, meningkatkan keterampilan komunitas, atau meningkatkan tingkat kepuasan hidup konsumen. Dan bisa disimpulkan berarti kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas intervensi behavioristik dengan menjaga komunikasi
keterampilan dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Di sini menurut saya dengan terus berkomitmen untuk belajar dan mengembangkan keterampilan konselor dalam pendekatan behavioristik dengan menggabungkan pendidikan, supervisi, praktik langsung atau studi kasus dengan diskusi praktisi lain. Maka konselor akan dapat meningkatkan keterampilan konselor dalam mengaplikasikan pendekatan behavioristik kepada konseling. Mungkin ada pendapat lain? Menurut saya, dengan mencari pelatihan, kursus, atau program pendidikan yang fokus pada pendekatan behavioristik atau analisis perilaku, ini akan membantu Anda memperdalam pemahaman tentang teori dan prinsip-prinsip dasar behavioristik, serta memberikan keterampilan praktis untuk menerapkan teknik-teknik behavioristik secara efektif. Berarti disimpulkan untuk meningkatkan keterampilan dalam menggunakan pendekatan behavioristik kita perlu praktek praktis. Misalnya dengan praktek secara aktif dalam mengamati, mengumpulkan data dan menerapkan teknik-teknik behavioristik akan memperkuat keterampilan konselor. Mungkin hanya ini yang dapat kami diskusikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.